nggak plong di ulu hati itu kayak berat banget, kayak keras. Nah, di video kali ini aku bakal sharing karena pernah juga aku alami masalah ini, sensasi ini. Jadi kalian wajib banget simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang selalu setia menonton video-video aku, terima kasih banyak. Semoga kalian lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala, dan tentunya bisa beraktivitas kembali ya. Dan buat kalian yang baru bergabung ya, yang baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Semoga video-video aku bermanfaat buat orang banyak ya. Karena jujur ya, saat ini tuh lagi ngetren banget kata dokter penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Ini adalah yang terjadi saat ini di Indonesia karena rata-rata ya di puskes atau rumah sakit itu kebanyakan pasien asam lambung. Kenapa terjadi? Karena dari pola hidup, dari pola makannya ya. Apalagi ya melihat anak-anak sekarang itu jajanannya luar biasa banget ya. Ada yang suka makan pedas-pedas, minum-minumnya kopi, soda, dan lain sebagainya. Jadi kita harus hati-hati buat kalian yang punya anak kecil ya, ataupun punya keluarga. Ingatkan ya, jangan sampai kena asam lambung, karena asam lambung itu nggak enak teman-teman ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, aku itu pejuang asam lambung juga. Aku bukan dokter, aku nggak punya ilmu kedokteran, tapi aku punya segudang pengalaman karena aku juga pejuang asam lambung, GERD, anxiety 3 tahunan ya. Aku berjuang. Aku tuh adalah pejuang gastritis karena ada peradangan di dinding lambung aku, sehingga 1001 sensasi aku alami teman-teman. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir, karena kalian gak sendirian. Aku pun pernah ada di posisi itu ya. Nah teman-teman, jadi untuk asam lambung ini ada dispepsia ya, namanya dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Dan yang terjadi sama aku itu adalah dispepsia organik. Kenapa? Karena sudah dilakukan pengecekan oleh endoskopi, terjadi peradangan di dinding lambung aku. Alhamdulillahnya sih USG aku semuanya normal. Dan kalau misalnya dispepsia fungsional, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis, itu tidak ditemukan adanya penyakit atau semua itu normal. Jadi itu adalah dispepsia fungsional. Biasanya itu terjadi dari faktor kecemasannya atau ya sering menunda-nunda waktu makan juga. Jadi itu kebanyakan dari pikiran. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal memberikan beberapa tips karena ini adalah pernah aku alami juga. Di ulu hati itu mengganjal, nafas nggak plong, kayak ngos-ngosan, cepat capek, dan perutnya perih. Apa yang harus kita lakukan dan obat-obatan apa yang harus kita konsumsi kalau udah ngalamin sensasi ini. Jadi penyakit asam lambung ini ada banyak ya kategorinya, ada tukak, ada radang, ada luka, dan masih banyak lagi. Jadi tergantung diagnosa dokter yang memeriksa kita, dan yang mengetahui kondisi kita itu adalah hanya dokter yang merawat kita. Makanya aku selalu menyarankan tolong periksa, jangan dibiarkan, karena kalau makin dibiarkan itu makin parah. Lebih cepat lebih baik. Kalau aku sih prinsipnya seperti itu. Nah lanjut, jadi kalau misalnya kalian lagi ngalamin perut perih, kayak misalnya kayak banyak gasnya, di ulu hati itu kayak mengganjal, engap, tarik nafas kayak berat. Nah pertama-tama nih saran aku, sering konsumsi air putih. Jangan minum es. Es, hindari kopi, hindari soda. Jadi hindari, apalagi kayak ngerokok. Hindari, ini adalah pemicu. Kemudian yang kedua adalah hindari pedas. Hindari minyak-minyakan, goreng-gorengan yang berlemak, daging, bakso, mie, junk food. Itu harus dihindari karena itu adalah dari lambungnya mah. Biasanya mah kita kambuh kayak perih banget, kayak nggak enak banget, kayak nyut-nyutan. Itu adalah terjadi karena biasanya ada iritasi di ulu hati kita, di lambung kita. Makanya wajib banget menghindari makanan dan minum tersebut ya. Kemudian buah-buahan juga dihindari, kayak misalnya jeruk, tomat. Itu dihindari yang asam-asam, sirsak, belimbing, nangka, cempedak, duren, itu harus dihindari ya. Kemudian salak, banyak sih buah-buahan yang tidak boleh kita konsumsi kalau misalnya lagi kambuh. Nah kemudian apa yang kita lakukan ketika misalnya ngalamin kayak perih? Pertama, makanannya itu harus dijaga ya, harus makan yang lembut-lembut.
Kalau mau makan bubur atau nasi, kalau bisa dimasaknya itu sampai lodoh banget, sampai matang banget. Aku saranin sih bubur. Nah, ini kemarin ada subscriber aku yang komen, Bunda saat ini aku tuh makannya nasinya di blender. Dia tuh nggak suka makan bubur, tapi maunya nasi. Nasinya pun masih di blender. Karena kenapa? Saking takutnya lambungnya perih, kemudian kayak suka ngap gitu, hatinya sakit. Makanya yang dikonsumsi setiap hari itu adalah bubur ya, nasi, dimasak nasi, kemudian di blender. Setelah itu dikasih sayur-sayuran, bisa sayur sop, tapi ini juga harus dikunyah halus. Jadi agar lambung kita itu nggak kaget ya kalau misalnya masuk makanan-makanan di dalam perut kita. Nah, saran aku juga nih teman-teman, pada saat kalian mau makan, aku menyarankan kasih pelindung. Nah, pelindungnya apa? Biasanya aku konsumsi air tajin, kemudian tepung Garut. Jadi salah satunya ya, tepung Garut yang biasa, yang original, atau yang jenang gemi. Kalau aku nih teman-teman, masih sedia jenang gemi. Ini sasetan ya. Ini yang rasa gula aren. Jadi teman-teman, setiap pagi sebelum sarapan, konsumsi ini itu untuk melindungi dinding lambung kita, misalnya yang tadinya luka atau iritasi. Bisa sembuh nggak sih Bun? Insya Allah, ikhtiar, nggak ada salahnya. Karena ini sudah terbukti ya, ini aku beli sendiri teman-teman, ini harganya aku beli yang 30 pieces 200.000. Tapi ada yang ukuran kecil, jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau aku belinya yang ukuran besar karena untuk 1 bulan. Ya, yang mau samaan linknya aku cantumkan di description. Ini terbuat dari pati Garut, 100% bahan alami dan juga ada gula arennya, gula merahnya. Jadi aman, nah, dan juga adem di lambung kita. Kemarin itu ada teman aku yang habis dirawat karena juga kemarin sensasinya sesak ya, ngap dan juga perih lambungnya. Aku kasih ini 3 bungkus. Saat ini udah sembuh, bisa bekerja lagi ya. Alhamdulillah. Jadi buat kalian nih yang masih ngalamin, boleh pakai yang original tepung Garut ya, terbuat dari pati Garut, jenang gemi ataupun air tajin. Nah, kemudian kalau misalnya masih sering ngap, kayak nggak plong gitu ya, narik nafas, saran aku pada saat bangun pagi ya, aku tuh biasanya bangun jam 4, sholat, setelah tadarusan, aku tuh angetin perut dulu, masak air sampai mendidih, ambil botol ya, kalau nggak mau botol gelas aja, aku tuh gelas yang ada tutupnya ya. Kalau botol kan biasanya beling, takut pecah karena panas banget. Aku pakai gelas aja, kemudian aku kompres nih di ulu hati, di tengah-tengah sini teman-teman. Dikompres aja, aku tuh biasanya kompres sekitar 30 menitan sampai airnya itu benar-benar adem. Kalau misalnya masih belum enakan, ditambah lagi, bisa ganti air. Tapi kalau misalnya udahan nih, jadi besok lagi, dilakukan rutin setiap hari sampai membaik. Mau 5 hari, mau 10 hari, yang penting enakan, tapi jangan ditekan ya. Jangan ditekan banget, ditaruh aja nih gelas di sini. Jadi kayak daktik gitu, kayak loncat-loncat. Itu karena mah kata dokter. Jadi ditaruh aja di sini, di sebelah sini. Kemudian pada saat mandi, saran aku mandinya jangan terlalu malam, jangan terlalu sore. Mau mandi pagi atau mandi sore. Pada saat mandi nih, misalnya pakai sabun, itu kan licin ya. Aku tuh biasanya nih perut nih diginiin, pelan-pelan aja sambil tarik nafas. Jadi diginiin nih perut di atas pusar, ya, di bawah dada sini. Nah di sini teman-teman ya, ditarik gini. Aku tuh sering banget ngelakuin itu agar nafas kita plong, nggak ngap, dan nggak cepat capek. Itu karena lagi penuh. Biasanya ini terjadi karena apa? Pertama, karena kita menunda-nunda waktu makan, jadi mahnya kambuh, lambungnya kambuh. Kemudian yang kedua, kita terlalu capek jalan, terlalu capek lari misalnya, terlalu mengangkat beban-beban yang berat. Jadi nggak boleh. Jadi lakukan itu ya. Nah, kemudian setelah diangetin nih, misalnya udah sholat subuh, udah diangetin, tunggu sekitar 15 menitan ya. Aku tuh kadang sambil nunggu, sambil merem, tapi jangan tidur lagi kalau pagi ya. Aku kadang sambil ngobrol sama suami, udah 15 menitan, habis itu minum air putih yang hangat, jangan yang dingin, pagi-pagi ini ya. Kemudian setelah itu, aku biasanya langsung rebus air tajin ya, beras, ambil beras 1 atau sampai 2 sendok makan, cuci bersih ya. Kalau misalnya nggak ada
jenang gemi. Tapi kalau ada jenang gemi boleh pakai jenang gemi, ini lebih enak sih menurut aku. Tapi kalau misalnya untuk sementara nih nggak ada jenang gemi bun, nggak ada tepung Garut bun, boleh pakai beras yang dimasak sehari-hari di rumah. Ambil 2 sendok makan aja, cuci bersih, masukkan ke panci, tambahkan air sekitar berapa mili ya, yang penting agak banyakin airnya. Kemudian jika udah matang, udah hampir matang, ambil airnya, tunggu dingin, lalu dikonsumsi. Kemudian setelah konsumsi itu tunggu 30 menitan baru makan nasi atau bubur yang lembek-lembek aja. Ya. Jadi perhatikan makanannya teman-teman. Jangan makan yang keras-keras dulu kayak jagung, hindari dulu. Kemudian selain itu juga goreng-gorengan, tempe, tahu kalau bisa dikukus ya atau dipanggang. Kemudian sayur-sayurannya juga diperhatikan. Kalau aku nih lagi kambuh kayak gitu, makanan ya sayur-sayuran yang aku konsumsi itu adalah bayam, wortel, kemudian timun. Biasanya aku bening dimasak itu sampai matang banget, kemudian dimakan itu harus dikunyah halus. Hindari dulu penyedap-penyedap yang menyengat banget ya, kayak maaf ya aku sebut merek, Royco, Masako. Kalau bisa pakai garam aja secukupnya dan sedikit gula aja agar nggak hambar-hambar banget. Aku sih biasa kayak gitu ya. Kemudian hindari dulu kayak cemilan-cemilan biskuit yang mengandung tepung-tepungan berlebih ya. Kemudian hindari dulu kayak coklat-coklat, keju, junk food, minuman-minuman berwarna kalau bisa hindari dulu. Kalau pengen minuman yang manis yang berwarna, minum madu atau infus water kurma, kalau enggak sari kurma. Tapi lebih aman sih sama aku itu kayak madu. Setiap pagi minum madu 1 sendok itu bagus loh di lambung. Aku nggak suka bun terlalu manis. Boleh ambil air hangat di gelas, kemudian ambil madu 1 sendok diaduk, kemudian diminum, itu lebih enak menurut aku ya. Kalau bisa dikasih jahe juga boleh. Kasih jahe, tapi kalau misalnya kalian mau ngasih jahe ataupun kunyit, saran aku konsumsinya itu adalah setelah makan nasi. Misalnya makan nasinya jam 7 nih, jadi konsumsinya itu adalah jam 8 pagi. Bunda aku tuh pengen ikhtiar dengan kunyit ataupun jahe, boleh, tapi pada saat ikhtiar harus konsisten, disiplin, perhatikan makanannya, pola pikirnya dikontrol, kemudian istirahat yang cukup dan jangan kecapean, jangan mengangkat beban-beban yang berat, jangan begadang agar cepat pemulihannya. Bunda, berapa lama sih perut perih ini bisa membaik kalau misalnya kambuh? Tergantung dari kondisi masing-masing orang dan tergantung penanganannya. Pada saat pengobatan, dia masih bandel enggak? Aku udah konsumsi obat nih dari dokter, aku mau makan gorengan, aku mau makan tomnya. Biasanya nih orang-orang pejuang asam lambung itu bandel. Udah tahu nih lagi kamu tapi masih aja mau makan mie. Aku tuh pengen banget makan bakso yang pedas, biarin aja, ntar juga minum obat. Jangan. Nanti akan memperparah ya, akan perburuk keadaan kalian. Jadi teman-teman kalau lagi kambuh, disiplin ya, terapkan lagi pola makannya, makan sering tapi dikunyah halus banget ya. Kemudian selain itu juga hindari pantangannya buah-buahan, sayur-sayuran yang kurang aman buat kita. Kemudian junk food, daging-daging merah, jeroan terutama dihindari dulu karena itu adalah pemicu. Jadi kalau bisa, kalau sayang sama diri kalian harus disiplin ya. Aku selalu menyarankan untuk stok jenang gemi ataupun tepung Garut. Kalau nggak ada boleh pakai beras ya, atau namanya itu air taji. Nah kemarin juga aku tanya sama dokter, dok kalau misalnya lagi perih ulu hatinya boleh nggak sih konsumsi cuka apel? Jangan dulu. Jadi kata dokter cuka apel itu bagus untuk lambung, tapi perhatikan juga kondisi kita. Kalau kondisi kita misalnya lagi benar-benar nih kayak masih berjuang atau lagi parah-parahnya perih, ngap, sendawa dan lain sebagainya, jangan dulu konsumsi yang asam-asam meskipun itu untuk obat lambung. Jadi kita harus tahu nih kondisi kita, kira-kira dia bisa menerima enggak. Aku juga sih biasanya, boleh nggak sih dok konsumsi Yakult, itu minuman prebiotik, tapi kalau misalnya lambung kalian lagi perih banget, jangan dulu ya. Jadi konsumsi dulu obat-obatan dari dokter. Makanya aku selalu menyarankan kalau mau konsumsi obat-obatan, konsultasikan ke dokter. Kalau mau samaan kayak aku boleh, tapi kalau misalnya obat kimia ya, kalau obat madu zesma ini aman, aku rekomendasikan karena aku cocok sama aku. Tapi kalau misalnya ke obat-obatan dokter, obat kimia kayak Nexium, Fometa,
omeprazol, kemudian ranitidin, sukralfat, saran aku bisa konsultasikan ke dokter dulu ya. Tapi untuk sukralfat sih aman ya. Karena kemarin juga aku bilang dokter, aku tuh selalu stok sukralfat dok yang Impepsa harganya 100.000, lumayan sih menurut aku ya. Itu bagus kata dokter, tapi jangan sehari-hari juga. Kalau misalnya udah nggak kambuh jangan konsumsi ya. Yang penting teman-teman kita tuh harus terus menerapkan pola hidup sehat, pola makannya juga diperhatikan. Karena asam lambung itu bisa kambuh kapan aja. Camkan di pikiran kalian tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi insya Allah pasti sembuh. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Kita harus lawan ya, bangkit lagi. Insya Allah bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya, terkait masih perih dan juga ngap, terapkan ya tips dari aku, sering kompres. Kalau misalnya masih sering banyak air liurnya, kumur-kumur air garam, konsumsi yang hangat-hangat, jangan minum es, jangan minum yang pemanis-pemanis buatan ya. Lakukan itu, semoga lekas sembuh, lekas membaik seperti sedia kala ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.